1, 2, 3, 4. Selamat, Bos. Kenapa kurang 1 orang, bukannya 8 ya? Ruo, apakah kamu yakin mereka benar-benar dapat diandalkan? Atau lebih baik kita hentikan saja? Dapat diandalkan, toko ini para model pria. Dan aktornya, semuanya sangat profesional. Pamanmu yang bajingan itu berani menggunakan perjanjian taruhan untuk menipu ibu. Merebut warisanmu, kita juga berani mengambil tindakan. Menggunakan pangeran palsu untuk menangani dia. Mereka pasti bisa menampilkan gaya pemimpin raksasa perhiasan dunia. Putra mahkota grup Jijin. Gaya Jin Mingze? Sudah berani mengambil risiko, lagi pula di dalam negeri. Tidak ada yang pernah melihat Jin Mingze. Selama besok aku bisa menekan pamanku di resepsi pemegang saham. Cukup dapatkan waktu tambahan untuk pembayaran. Tenang saja, pasti berhasil. Hal yang aku perintahkan padamu, bagaimana perkembangannya? Gadis yang Anda cari selama 3 tahun akhirnya ditemukan. Sekarang dia ada di ruang VIP 1314, Barmax. Bawa aku segera bertemu dengannya. Tapi Bos Jin, ada banyak orang di sana bersama dia. Sepertinya dia memesan 8 model pria. Dia hanya bisa menjadi milikku. Kamu nomor 8 kan? Kenapa datang terlambat sekali? Kurasa kamu salah paham. Aku, Orang ini untuk menyamar sebagai Jin Mingze. Sangat cocok sekali. Katakan berapa harga untuk tampil 2 hari bersama saya. kakak main sebesar itu? Apa keluarga kamu tahu? Berani jawab, kendalikan mereka. Aku cuma tahu, jika kamu ucapkan 1 kata lagi yang tidak aku sukai, kesempatan untuk mengisi cek tidak akan ada lagi. Aku harganya mahal loh. Berapapun harganya bisa. Aku sudah bertemu banyak pria dalam semalam, tinggal lihat apakah kamu sepadan atau tidak. Isi cek ini dan berikan padaku besok. Oh ya, ngomong-ngomong, pakai pakaian yang formal besok, jam 8 malam bertemu di Hotel Haidu. Sudah jam 7.50, kenapa dia belum datang juga? Jangan-jangan dia lari membawa uangnya? Aduh Susiao, kamu benar-benar percaya omongan model pria itu? Sudahlah, aku akan maju sendiri dengan terpaksa. Benar kan? Aku juga merasa begitu. Wah, bukankah ini mantan adik iparku yang ditinggalkan kakakku, Nona? Kenapa hari ini kamu datang sendirian? Oh, apakah karena semua orang tidak suka memakai barang bekas? Apa kamu ngomong sama aku? Maaf ya, aku gak ngerti gonggongan anjing. Kamu? Aku? Aku suruh kamu ngatain aku. Wah, gak tahu kenapa, abis gelas anggur ini tumpah. Aku jadi ngerasa puas banget. Oh ternyata kamu suka sensasi puas gini. Merti. Kamu ngapain? Aku kasih tahu, ini baju high-end. Kamu gak bakal bisa ganti. High-end? Iya, high-end yang mahal banget. Coba sentuh aku. Oke, sesuai keinginanmu. Aku lawan kamu. Kak, maaf aku telat. Mingze. Susiao, kamu jalan. Masih berani ngindah? Nona, kaki gak stabil pergi ke dokter tulang. Kalau ada paranoid, pergi ke psikiater. Sakit ya diobati. Jangan nunda pengobatan. Kamu? Oh, baru pisah sama kakakku. Udah cari pengganti ya? Lihat kamu gini, pasti malah model ya, kakak. Kamu emang gak bisa kosongin kasur ya? Zhengxia, kamu pikir kalau paman tahu kamu nyinggung putra mahkota grup Jin, dia bakal lepasin kamu? Kamu bilang dia. Perkenalkan, ini pacar aku.
CEO Grup Jin. Jin Mingze. Kamu bilang dia Jin Mingze? Dilihat dari gayanya, paling-paling. Cuma male model top. Tahu juga levelnya. Pernah cari ya? Kamu, Putra mahkota bakal suka sama kamu? Sial-sial, kenapa abis pisah sama aku? Sekarang jadi munafik banget. Ini cowok yang aku cintai 3 tahun. Aku buta banget. Kamu salah, aku yang ngejar-ngejar kakak. Soalnya kakak cantik, suara merdu, pinter, ganteng. Cewek sebaik ini, gak boleh aku lepasin. Jangan pikirin si imut itu lagi, dia udah punya yang baru. Jangan malu-maluin diri lagi. Jia-jia itu. Putri Ketua Asosiasi Dagang. Kamu harus dapetin dia. Nanti nikah. Sukses gantiin perusahaanku, mau cewek apa aja ada. Kali ini jangan gagal, denger? Ya. lihat kan? Itu ketua asosiasi dagang Tiongkok. Itu ayah mertua kakakku nanti, baru namanya cocok derajatnya. Mingze. Ayo kita pergi. Tunggu. Pangeran Jin dari keluarga Jin, Jin Mingze ini. Selama ini tinggal di luar negeri. Kamu asal cari cowok ganteng. Lalu pura-pura jadi pangeran, pikir kita bodoh ya? Dia yang kayak gini, mana mirip pangeran? Terus gimana? Masa harus pakai baju kayak kamu? Kayak pohon Natal baru mirip putri? Kamu? Ketawa apa? Jeng Xia beli kalung baru ya? Lumayan bagus. Wah, sia-sia, kalung ini. Model terbaru Moon, Pink Romance ya? Katanya cuma ada 3 di seluruh dunia. Itu uang berapapun nggak bisa beli. Iya, uang segitu MAH kecil banget. 800 juta buat aku MAH, itu cuma sebagian kecil dari uang sakuku. Aduh, aku lupa. Itu kan uang banyak banget. Memang banyak. Tapi uang sebanyak itu cuma buat beli ini? Kalau aku nggak salah ingat, Pink Diamond Pink Romance. Itu batu alam. Sejak kapan pakai tricoston? Kamu ngawur. Kamu sendiri kan desainer. Coba lihat sendiri kalau nggak percaya. Ternyata ditebak sama si jalang ini. Sialan si dropshipper. Jangan sampai ketemu aku lagi. Ya sudahlah, anggap aja aku ngawur. Kakak, aku baru kenal banyak pengacara hebat. Mau kenalan nggak? Pengacara maksudnya apa? Ya karena pandangan Nona Zheng yang gak paham barang. Pengacara harus siap sedia buat kamu. Lupa bilang, kakakku desainer profesional. Jangan lupa bayar biaya penilaiannya ya kalian. Susial. Bahkan kalau kamu tambahin semua hadiah itu sekarang, juga nggak nutupin kerugian perusahaanku kan? Aku ingetin baik-baik, kalau besok lusa kamu masih nggak bisa nutupin uang itu, perusahaan peninggalan ibumu jadi milikku. Maaf kami kurang awas, pangeran, mohon maklum. Anda bersama bos Su ini sungguh pasangan yang ditakdirkan. Penampilan bagus, gajimu naik. Terima kasih banyak, kakak miliarder. Ini belum selesai, aku nggak percaya kalian beneran pacaran. Sial, sudah larut begini, hotel nggak ada 2 kamar. Cewek cowok berduaan, jangan. Tolongin dong, darurat. Kalau model pria masuk kamar langsung mandi, artinya apa? Cepat dong, aku nungguin. Masa enggak dimanfaatin? Kan udah bayar. Aku udah selesai mandi. Kamu gak mandi? Aku mandi nanti aja. Gimana kalau kamu tidur dulu? Masa gitu? Kerja aku baru aja mulai. Kak, sekarang aku layanin kamu ya. Nggak usah. Kamu juga capek hari ini. Makasih ya buat semuanya. Kamu tidur aja dulu. Udah terima duit bos, ya harus kerja benar. Kakak khawatir stamina aku kurang? Kalau gitu, aku buktiin sekarang.
Gimana sih kamu bisa langsung tahu? Kalung Zhengxia itu palsu? Dia sial aja ketemu aku. Jurusan kuliahku. Kamu juga belajar perhiasan? Iya, Jurusan yang sama. Memang butuh modal gede. Pantas umur masih muda udah kerja sampingan di tempat kayak gitu. Kak lagi ngeliatin apa? Kakak ngeliatin gitu? Pengen ada apa-apa sama aku? Kamu ngomong apa sih? Jangan sentuh. Aku udah telepon polisi. Jangan tidur. Ambulans bentar lagi nyampe. Tahan ya, jangan tidur. Mikirin apa? Mikirin kamu. Serius dong. Maaf ya. Aku udah narik kamu ke masalah keluarga aku yang berantakan ini. Aku bayar kamu buat pura-pura. Barang murahan kayak gini harus pakai Bluetooth. Kecuali ada masalah. Kalian berdua emang palsu. Putri grup Zheng yang terhormat, ternyata punya banyak pekerjaan sampingan. Standar jadi paparazzi sekarang serendah ini. Tekniknya juga jelek banget. Kamu si imut-imut, udah ketahuan. Berani-beraninya pura-pura jadi pangeran jin. Zhengxia, aku gak nyangka kamu pakai cara kotor kayak gini. Kasih HP-nya. Jepret diam-diam itu ilegal. Awas aku laporin. Cepetan. Siapa yang enggak lapor? Dia pengecut. Kan kamu punya banyak teman pengacara? Coba tanya orang ini. Dia pura-pura jadi pangeran jin buat dapetin duit buat kamu. Berapa tahun dia harus masuk penjara? Tadi kan bilang dia pangeran asli? Iya, apa beneran palsu? Ini gimana sih? Semua bukti ada di tanganku. Orang ini, dia memalsukan diri sebagai putra mahkota jin. Kalau dia tidak mau mengaku, baiklah. Keluarkan KTP-nya, biarkan semua orang lihat. Buktikan dirimu sendiri. Dia tidak punya KTP. Zhengxia, ini urusan pribadi antar keluarga kita. Kita selesaikan sendiri. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Dia berani membantumu, dia tidak bersalah. Lagi pula, KTP-nya tidak dibawa. Dia datang naik mobil, pasti punya SIM kan? Kak, pikirkan baik-baik. Apakah mau dia keluarkan SIM-nya untuk membuktikan diri? Atau aku sekarang juga telepon polisi, laporkan dia berkendara tanpa SIM. Kamu yakin mau lihat? Tentu saja, kalau ada keluarkan, biarkan semua orang lihat. Kenapa? Takut dilihat orang. Beri! Aku akan perlihatkan pada semua orang. Si imut sialan ini, siapa sebenarnya dia? Hei orang-orang, tangkap orang yang memasukkan diri sebagai putra mahkota ini. Jangan biarkan dia kabur. Biar aku lihat. Ini yang kamu sebut pemalsuan? Cepat kembali ke kamar. Jangan mempermalukan diri di sini. Ini tidak mungkin. Nona Zheng, puas? Kamu ini pasti palsu. Zhengxia, apa maksudmu dengan semua ini? Cepat minta maaf, atau aku tidak akan sungkan lagi. Kamu cuma si imut yang hampir bangkrut. Lucu sekali, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bagaimana jika ditambah dengan seluruh grup jin? Kamu kan putra mahkota yang terhormat, sampai harus menggunakan kekuasaan grup jin hanya untuk si imut ini? Dia pantas? Aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan kakakmu. Untuk membuatnya tersenyum, bukan hanya menggunakan seluruh grup jin. Bahkan nyawaku pun akan kuberikan padanya. Di sekitarmu, wanita seperti apa yang tidak ada? Kok malah suka sama barang bekas ini? Kalau begitu, jangan berkedip, lihat baik-baik. Aku tahu orang ini palsu. Tapi kenapa jantungku masih berdegup kencang begini? Aku sudah membuktikan diriku, sekarang giliranmu. Kamu berkali-kali menghina kakakku, sudah waktunya kamu membayar konsekuensinya. Putra mahkota, anakku ini belum banyak pengalaman, bicaranya kurang ajar. Mohon maafkan dia, putra mahkota. Aku akan bawa dia pulang. Dan belinya dengan baik. Ayah? Cepat minta maaf. Ayah, kau memukulku untuk si imut ini? Minta maaf. Atau kau keluar dari keluarga Zheng. Maafkan aku. Kakak. Bagaimana? Manfaatkan saat paman tua itu masih terkesan, kita harus tahu kapan berhenti. Paman adalah orang yang lebih tua. Saya harus beri dia muka, lupakan saja masalah ini.
Keponakan memang bijaksana. Saya ikut kata-katamu. Selanjutnya adalah adegan berbayar. Kalian masih mau mengganggu di sini? Nanti kita lihat. Turunkan saya. Kenapa wajahmu merah? Malu? Tunggu, bukankah kakak ahli sekali malam 7 pria? Tunggu. Kenapa kamu punya SIM Jimingze? Siapa kamu sebenarnya? Bukankah kakak sudah tahu siapa saya? Aktor profesional, alat peraga ini standar. Oh ya? Apakah saya pernah bilang orang yang harus dia perankan adalah Jimingze? Zheng Xia tahu betul situasi keluarga Su. Sepertinya mereka sudah menyerah saya. Saat ini, saya tidak boleh membuat kesalahan sama sekali. Ayo kita bicara bisnis. Suasana sudah seperti ini, kamu mau bicara bisnis dengan saya? Tenang, ini pasti bisnis yang untung terus untukmu. Saya bayar kamu setengah tahun, selama itu. Saya harap kamu terus berperan sebagai Presidir Grup Jin Mingze, pacaran dengan saya. Dan merangkap sekretaris pribadi saya. Harganya terserah kamu. Kedengarannya tidak buruk. Gimana? Bukankah cek yang kamu beri bisa diisi berapa saja? Lihat penampilanku hari ini, bukankah layak 5 juta? Dia memang pilihan terbaik saya saat ini. Baiklah. Tapi, pembayaran terakhir harus tunggu dana saya cair. Baru saya bayar. Bos jahat yang menunda pembayaran. Kamu yakin saya akan setuju? Adik, nafsu terlalu besar, takut kakak tidak sanggup melayani. Kakak, saya masih muda. Sudahlah, tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Katakan saja, syarat apa lagi? Kakak akan usahakan penuhi. Saya ingin. Saya. Asal jangan tolak kontrak, apa saja bisa. Lain kali kalau pura-pura jago, jangan mata liar. Sebelum saya jawab, saya ingin tahu. Kenapa harus Jin Mingze? Karena Waktu yang disepakati dengan Xiao Xiao. Tinggal kurang dari sebulan lagi. Kekurangan 1 miliar kamu ini, sepertinya, tidak akan bisa dilunasi. kalau bukan karena kalian diam-diam menyuap petinggi Jin Group, bagaimana mungkin aku tidak mendapat pembayaran terakhir? Dunia bisnis memang kejam, jangan buang waktu. Serahkan saja perusahaanmu dengan baik-baik. Bagaimana kalian tahu aku tidak bisa melunasinya? Jujur saja aku beritahu. Putra mahkota Jin Group, Jin Mingze, sedang mengejar aku. Asal aku mau jadi pacarnya. Aku tidak hanya dapat piutang, dia juga bersedia jadi asistenku. Membantu mengelola perusahaanku. Mimpi kali Su Xiao, putra mahkota Jin Group. Bisa tertarik sama kamu? Hal yang tidak bisa kamu lakukan, bukan berarti orang lain tidak bisa. Kamu? Kalau begitu, pesta pemegang saham lusa. Tolong undang Tuan Jin untuk mampir. Lagi pula dia sangat mencintaimu, pasti tidak akan menolak. Bukan? Kejadian selanjutnya, kamu sudah tahu semuanya. Jin Group menunda pembayaran. Besok aku harus tanya dengan jelas. Ternyata aku memang benar berhutang. Apa? Aku bilang aku setuju. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih ya. Kenapa kamu tanda tangan pakai nama Jin Mingze? Oh iya, aku belum tahu nama aslimu siapa. Sial, kebiasaan tanda tangan pakai nama itu. Pakai nama ini bisa bikin aku lebih masuk peran. Kak, namaku Shenzi. Panggil saja Xiao Zi. Tapi, Kak, hari sudah malam. Bagaimana kalau? kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Su Xiao, tenangkan dirimu.
Kakak-kakak. Kerja yang baik besok di kantor. Jangan cuma mikirin godain bos. Wah, kakak berubah drastis. Kejadian kemarin aku dengar, Shenze ini. Wajah tampan, badan atletis, pria tampan di sampingmu. Kamu malah tidak melakukan apa-apa. Apa yang kamu pikirkan? Aku dan dia hanya urusan bisnis saja. Tapi badannya memang sangat bagus. Tapi kemampuannya masih kurang, ini saja tidak bisa selesaikan. Uang yang dihabiskan sia-sia. Kemampuan bisnisnya sepertinya cukup bagus. Dapat ide? Kamu mau kemana? Pelatihan sekretaris baru. Tunggu sebentar. Tidak perlu. Aku Bos Li Ruo, Kepala Departemen Sekretaris. Bos Li, tolong jelaskan. Semua ini apa? Xiao Jin, tugas utamamu yang pertama adalah melayani Xiao Xiao dengan baik. Posisi kamu sebagai sekretaris adalah untuk bisa melayani Xiao Xiao lebih baik. Kebetulan lusa adalah penandatanganan kontrak antara subgrup dan grup Mewah Moon. Kamu ikut menyertai juga, itu sebagai permulaan kerja resmi kamu. Pelajari dengan baik sebelum itu. Oh ya, aku hampir lupa. Ini adalah kursus fitness, kursus memasak, kursus teh. Semuanya sudah aku daftarkan untukmu. Ingat untuk masuk kelas tepat waktu, cepat pelajari dan terapkan. Anak muda punya masa depan cerah, aku yakin kamu bisa. Masuk. Terima kasih sudah Ruo. Taruh makanan dulu di sana. Aku akan makan nanti. Nanti makan sudah tidak segar lagi. Kenapa kamu ada di sini, Ruo? Dia kasih kunci mobil padaku, lalu pergi, suruh aku antar kamu pulang. Tapi menurutku, kakak pasti lapar, bisa makan dulu baru pergi. Anak muda sekarang, mainnya sangat berani ya. Harus tenang. Harus berpura-pura jadi orang yang berpengalaman. Ingin menggodaku? Aku butuh uang. Sekarang tekanan persaingan besar, tidak berusaha tidak bisa. Peraturan ketiga buku panduan kasih baik, kapan saja di mana saja. Penuhi kebutuhan sponsor, buat sponsor tidak bisa lepas dari kamu. Halo Ruo, apa? Kamu sudah cari tahu? Di mana orang yang bertanggung jawab atas Jin? Hei kakak mau kemana? Aku temani kamu. Eksekutif Jin pasti telah melihat Jin Mingze. Abangnya Sensia juga ada di sana. Tidak bisa biarkan dia berada dalam bahaya lagi. Tidak usah, kamu pulang duluan. Tempat itu tidak cocok untuk anak muda. Hei kakak. Datang jemput aku di subgrup, dan tolong cari tahu tentang manajer proyek ada di mana? Kak Wang, terima kasih banyak ya sudah selalu bantu aku. Nunda pembayaran proyek subgrup. Wajar dong, kamu suruh kakak ngapain? Kakak lakuin. Tapi, aku dengar Su Xiao itu ngebiarin seorang kekasih, dan kekasih ini pakai nama Pangeran Jin Group buat nipu sana sini. Bahkan bantu dia kumpulin duit. Aku ngingetin baik-baik, mereka malah marahin dan mukulin aku. Satu kekasih aja berani nindasin kamu, pakai nama Pangeran Jin Group kita? Gila aja. Aku langsung atur buat putus kontrak dan tuntut Su Group. Kakak paling baik sama aku. Su Xiao, coba lihat, kamu masih bisa lawan aku apa? Rupanya kalian berdua yang main gelap-gelapan. Gak heran aku gak dapat pembayaran akhir. Mener Wang, kamu sewenang-wenang gini, gak takut pangeran tahu. Nanti marahin kamu? Dasar cewek, kamu siapa? Berani pakai nama pangeran buat ancam aku? Kerja sama Su Group sama Jin Group. Udah selesai. Nunggu surat gugatan aja. Kak, bukan aku yang bilang, kamu gak seharusnya baru masuk. Langsung marahin Mener Wang. Lihat kan, bikin Kak Wang kesal. Nanti Su Group bukan cuma gak dapat pembayaran akhir, tapi juga nanggung utang gede. Kak, kamu bangkrut dong? Hahaha. Su Group kerja legal dan sesuai aturan. Atas dasar apa? Kalian tutup grup? Jangan-jangan karena kamu ngebiarin orang yang pakai nama Pangeran Jin. Kak Wang, ini kan larangan Jin Group. Kak kalau gak terima, suruh si buaya darat itu datang. Kebetulan Kak Wang kan pejabat tinggi Jin Group. Dia pernah ketemu pangeran, kan Kak Wang? Kalian? Baik, kalian berdua komplot. Jangan salahkan aku kalau aku gigi gede. Aku gak percaya. Jin Group segede itu, gak ada tempat buat ngadu.
Kak, besok kalau uangnya belum masuk, apa semua pemegang saham bakal tahu? Kekasihmu itu palsuin identitas pangeran? Kamu pikir para pemegang saham bakal lepasin dia? Jin Group juga bakal tuntut, pastiin si palsu itu. Di penjara seumur hidup. Nanti kalau aku ketemu dia lagi, dia udah jadi kakek-kakek ya? Xia, kamu mengali serang saya. Serang kamu? Kalau begitu, kamu minum aja. Kalau Wangge senang minumnya, mungkin dia bisa lepaskan kalian berdua. Kita harus kasih muka buat adik ini. Oke, cuma minum aja kan? Aku minum. Kakak, bukan gelas ini yang kubilang. Yang harus kamu minum itu ini. Adik. Hah? Minum segitu banyak, dia bisa mati. Gak apa-apa. Wangge, dia kuat kok. Kalau minumnya enak, pelayanannya juga pasti bagus, kan? Adik ini memang teliti. Minum aja. Kamu minum semua ini, mungkin Wangge senang. Besok uangmu juga ada, urusan pria tampan itu. Wangge juga lupa, kan? Sudah cukup? Cuma 1 gelas. Kurang dong? Xia, jangan keterlaluan. Wangge, kakaknya galak banget. Mending aku kasih aja. Alamat si imut, kamu cari polisi tangkap dia. Tunggu. Aku minum. Kakak minumnya lambat banget, kapan selesainya? Mending adik cari orang bantu kamu. HMPH, Kalian ngapain? kalian pegangin dia. Lepasin. Kamu mau ngapain? Kakak baikku, ini akibatnya lawan keluarga Zheng kami. Minum. Buka mulut. Minum. Hahaha. Bos Jin, sudah ketahuan. Manajer proyek Wang Yong diam-diam terima. Sogokan keluarga Zheng, jadi tahan pembayaran terakhir Nona Su. Tak kusangka, grup kita juga ada kumbang busuk. Selain itu, di acara makan yang Nona Su hadiri, Zheng Xia juga ada. Apa? Minum. Minum. Demi pria tampan ini, kamu benar-benar. Apa aja berani lakukan ya? Kakak, kamu tahu nggak? Yang paling kubenci itu wajahmu sekarang. Jangan. Buka mulut, minum. Minum, ayo. Bukannya kamu hebat? Minum, ayo. Hahaha. Kalau berani melawan lagi, aku akan menyuruh orang menangkap si pria tampan itu. Aku kasih tahu kamu, aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Kenapa Sugrup jadi milikmu? Padahal aku dan ayahku yang paling banyak berkorban untuk Sugrup. Kenapa malah kamu yang dapat untung? Kakak. Terus minum, ayo minum. Minum, minum. Buka mulut, Hahaha. buka mulut. Hentikan. Kakak, kamu baik-baik saja? Az, cepat pergi. Kakak, aku antar kamu pulang. Kamu, berhenti. Aku bilang boleh pergi? Urusan hari ini, nanti aku hitung denganmu. Kalau tahu diri, lebih baik kamu minggir jauh-jauh. Kurang ajar. Adikku suruh kamu tinggal. Kamu duduk manis di sini. Kalau tidak, kaki kamu aku patahkan. Wang Yong, kamu tidak kenal aku? Kak Wang, kamu kenal model pria ini? Hah, mana mungkin aku kenal sampah seperti ini? Sesama pria. Aku saja malu melihatnya. Bagus. Ingat kata-katamu hari ini. Wah, kamu si imut-imut berani melawan aku? Hajar dia. Ayo. Bodoh semua. Hentikan. Kamu. Yang Master, aku terlambat datang. Asisten Wang, kenapa Anda datang? Yang Master,
dia kan cuma model pria. Model pria. Dia yang kasih tahu kamu? Hari ini atas nama perusahaan, aku beritahu resmi. Kamu dipecat. Kamu itu apa? Cuma asisten direktur. Berani memecat eksekutif? Eksekutif? Dia bahkan bukan level menengah. Nanti polisi datang, lihat apakah perlu kasih kamu. Tuduhan penipuan jabatan. Urusan di sini serahkan padamu. Yang harus dihukum ya dihukum, yang harus ditangkap ya ditangkap. Jangan lepaskan satupun. Siap. Apa-apaan sih? Bos Wang, aku kasih tahu. Kamu sama sekali tidak perlu percaya orang ini. Dari awal masuk, dia sudah membantu si pria tampan ini bicara. Kenapa? Apa dia juga pernah melayani kamu? Diam. Asisten Wang, saya punya tanggungan keluarga, tua dan muda. Saya masih punya utang jutaan. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Asisten Wang, dulu kamu memakai nama perusahaan untuk menipu dan mengumpulkan uang. Kenapa tidak memikirkan hari ini, Asisten Wang? Maafkan saya, tadi. Siapa yang menyuapi minuman pada Nona Su? Kalian pegang dia, minum 10 botol. Kalau belum selesai, jangan pulang. Kamu tidurlah, aku ambilkan air. Jangan. Az, kamu cantik sekali. Kalau kakak suka melihat, aku akan biarkan kakak lihat setiap hari. Tidak bisa. Kontrak habis, kamu pergi. Kalau begitu kita perpanjang kontraknya, ya. Iya. Aku bosnya. Bisa perpanjang, hehe. Kamu mau apa saja boleh. Kalau aku mau. Sudah bangun. Kamu, kenapa di sini? Mabuk sampai lupa ya. Bukannya tadi malam kamu telepon, suruh aku jemput. Aku yang telepon? Aku sama sekali tidak ingat. Aku hanya ingat, kemarin aku disuruh minum. Lalu manajer Wang. Kamu tidak apa-apa? Mereka tidak menyakitimu, kan? Kakak, masa kamu lupa? Tadi malam mereka bilang, harus mematahkan satu kakiku baru mau lepaskan kita. Mematahkan kakimu. Yang tengah itu. Kalau begitu kamu. Tapi untungnya, asisten pangeran datang tepat waktu. Tapi aku ingat, kemarin ada yang memanggilmu pangeran. Kakak, mungkin saja. Aku ini, pangeran grup Jin. Mana mungkin kamu Jin Mingze? Si brengsek itu. Kenapa aku tidak mungkin? Jin Mingze itu. Brengsek. Iya, Kakak, itu kan Jin Mingze. Desainer perhiasan top dunia, pemuda berbakat. Kaya raya, dia itu seperti hormon berjalan. Kenapa di mulutmu jadi brengsek? gelar-gelar yang kamu sebut itu nggak ada hubungannya sama aku. Yang aku tahu, Jin Mingze itu cuma orang brengsek banget. Kalau bukan karena dia gagal mengelola, mana mungkin di grup Jin bisa ada orang jahat seperti manajer Wang malah diangkat jadi eksekutif. Menurutku, grup Jin bakal bangkrut cepat atau lambat. Tunggu dulu. Tiba-tiba bilang kamu adalah pangeran mahkota, pakai banyak sekali kata sifat. Dan kemarin, asisten Wang sangat hormat padamu. Jangan-jangan kamu suka cowok dan cewek? Otak kecilmu ini mikirin apa sih seharian? Aku cuma fans biasa aja kok. Sepertinya dia terlalu berprasangka buruk padaku. Lebih baik lain kali. Aku cari kesempatan untuk jujur. Aze, grup Jin sudah bayar utangnya padaku. Ternyata asisten Wang memang orang baik. Kakak, kemungkinan uang ini dikembalikan oleh Jin Mingze. Pasti harus izin Jin Mingze, baru bisa dibayar. Tapi kalau asisten Wang nggak bilang, mana mungkin dia tahu? Sepertinya aku harus cari waktu untuk berterima kasih padanya. Kalau dipikir-pikir, ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Semua kerjaanku sia-sia. Aze,
Sekarang perusahaanku sudah stabil. Kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Aku jadi mikir. Tadi malam, kita Kalau benar-benar terjadi sesuatu. Mana mungkin kamu nggak tahu? Sok jagoan. Sudahlah. Lagi libur sehari, buruan mandi. Keluar makan sarapan. Sudah aku siapin. Cok ini moodnya naik turun terus. Pikiranku jadi kacau. Kecantikan bisa bawa masalah, ternyata ketampanan juga. Ketampanan apaan? Kakak, selain aku masih ada orang lain? Memangnya aku nggak boleh punya orang lain? Nggak boleh. Kamu cuma boleh punya aku. Aziz, kamu terlalu otoriter. Kalau gitu, biar ku perlihatkan yang lebih otoriter. Aziz, kamu ini anjing ya? Anjing serigala. Yang paling posesif. Ayo, Mau apa? aku ajak kamu cari inspirasi. Aziz, terima kasih, aku dapat inspirasi. Aku mau desain perhiasan bertema cinta. Ruo-ruo, lihat ini. Kalian berdua cepat banget ya. Kamu ngomong apa sih? Ini gigitan anjing. Oh, anjing serigala atau anjing kecil. Kamu. Xiao-xiao, naskah gambarmu sudah aku lihat. Aku rasa kali ini bisa dapatkan grup mewah Moon. Sudah pasti dapat, tunggu pesanan 100 juta ini selesai. Ditambah pembayaran dari Jin, aku yakin kita akan segera balik untung. Pamanmu, jangan pernah berharap lagi dapatkan sugrup. Ya aku akhirnya bisa ambil kembali warisan mama. Mengambilnya kembali. Perjanjianku dengannya saat itu juga harus berakhir. Bos Su tidak baik. Moon Group menolak permintaan kerja sama kita. Mereka bilang kita menjiplak desain Seng Group, sudah siap. Menandatangani dengan Seng Group. Apa katamu? Xiao-xiao, kamu punya yang dicurigai. Kemarin Shenze tiba-tiba minta tinggal di rumahku. Saat aku menggambar, hanya Shenze yang ada. Mungkinkah dia juga orang paman? Aku sudah menyuruh orang menyelidiki datanya. Benar-benar bersih, tidak wajar kalau dia mata-mata. Kamu mau bagaimana? Batalkan perjanjian, usir dia. Aduh. Tak punya hati, lupakan aku sudah. Tadi tatapan apa itu? Curiga aku. Bos Jin sudah sesuai instruksi Anda. Melalui asisten Sang di Moon Group. Bocorkan keberadaan nenek keliruo mereka. Sekarang seharusnya sudah sampai. Bos Jin kami temukan. Di dalam Moon yang bocorkan naskah Nona Su. Ke Seng Group. Cari tahu siapa sebenarnya, dia buat kakak salah paham padaku. Aku pasti buat dia bayar. Ya sekarang kita kembali ke perusahaan. Kembali apa? Istriku hampir hilang, cari dia. Aku tidak izinkan ada kesalahpahaman di antara kita. Ya. Nak, kamu bilang cari menantu untukku, baru aku pulang. Menantuku mana? Tunjukkan, biar aku lihat.
Aduh, aduh meja hadiahku. Maaf, aku tadi tidak lihat, tidak punya mata. Apa kamu baik-baik saja? Kamu ngapain? Dia sudah minta maaf. Kenapa kamu malah main tangan? Kamu nggak lihat? Dia merusak telur emasku, cuma bilang maaf. Punya apa gunanya? Telur emasnya rusak, kami yang ganti. Kamu langsung main tangan. Ini sikap layanan toko kamu? Jangan berlebihan. Kamu tahu satu telur ini? Berapa harganya? Lihat baik-baik, belanja 500.000. Baru boleh pecahkan satu telur emas. Telur ini 500.000. Lihat dia dari ujung kepala ke ujung kaki, penampilannya miskin. Jual dia pun belum tentu bisa kumpulkan 5.000 rupiah. Kamu ini. Bilang, mau selesaikan gimana? Kamu bikin perusahaanku jadi begini. Harus aku bersihkan, ganggu transaksiku. Jadi nilai belanja yang sesuai telur emas ini. Kamu harus bayar ganti rugi. Rusak satu telur emas, kamu mau maksa jual? Tapi kalau yang nabrak kamu, apa tante harus? Menanggung hidupmu sampai tua? Gadis ini lumayan menarik, cantik juga. Kalau jadi menantuku bagus deh. Kamu ngomong apa sih? Ini peraturan toko kami. Orang biasa ke perusahaan kami. Bukan member nggak boleh belanja. Kali ini aku buat pengecualian biar orang kelas bawah kayak kamu masuk. Sudah kehormatan buat kamu. HMPH? Kehormatan? Tante jangan pedulikan dia. Kayak mereka yang maksa jual begini, dimanapun nggak benar. Kita pergi. Berdiri. Bikin perusahaan kami jadi begini. Mau pergi? Nggak mungkin. Satpam, satpam. Aku bisa bayar. Akhirnya kamu sadar. Tante. Tunai atau kartu? Aku bilang aku bisa beli, tapi... Tadi aku lihat-lihat di toko kamu, semua model lama. Dengar-dengar toko kamu lumayan terkenal ya? Begini, keluarin semua model terbaru, biar aku lihat. Asal ada yang aku suka, aku mau beli. Si tua bangka, mata tajam juga. Oke tunggu, aku ambilkan. Gak usah buang-buang tenaga. Mereka nggak sanggup beli. Kalau sanggup, udah bayar dari tadi. Cuma bikin kamu repot. Benar-benar busuk kamu ya, Lastik. Nona Zeng, Anda datang. Model terbaru, Green Shadow Wonderland, yang Anda pesan kemarin. Sudah saya kemas, saya ambilkan untuk Anda. Saya pikir kenapa toko ini bau miskin. Ternyata, kakak saya yang hampir bangkrut ada di sini. Saya bilang, kapan toko ini turun kelas? Maaf, Nona Zeng. Mengganggu pengalaman belanja Anda, saya usir dia sekarang. Tunggu, tadi nenek ini bilang mau ganti rugi, kan? Jangan sampai mereka rugi terlalu banyak. Tunggu mereka selesai ganti rugi baru pergi. Bukannya mereka mau produk baru juga? Kasih saja yang baru saya pesan ini ke mereka. Kalau mereka tidak mampu beli, nanti laporkan polisi. Wah, terima kasih, Nona Zeng. Kalian beruntung. Bayar? Kok toko ini ada barang palsu? Kalau begini, saya... Bu, ini barang palsu. Jangan dibeli. Apa yang kamu omongin? Perusahaan kami mana mungkin jual palsu? Kakak, dulu kamu mencuri desain gambarku. Kirim ke Moon. Kamu sendiri kan pembuat palsu. Kok sekarang lihat siapa saja kayak seprofesimu? Kamu ngomong sembarangan. Kok kamu tahu soal plagiatku ini? Ini kan belum pernah diumumkan. Jangan ikut campur, urusin urusanmu dulu. Susiau, ucapanmu barusan. Hari ini kami rekam semua. Kamu merusak nama baik orang lain seperti ini. Bisa masuk penjara. Satpam, tangkap mereka. Bawa ke kantor polisi. Tunggu. Zeng Xia, kamu buru-buru mau menangkapku. Apa karena kamu tahu? Bos yang lagi jalan-jalan di sekitar sini? Kamu takut aku buka aibmu? Gimana kalau kita bertaruh? Setuju? Taruh apa? Kalau aku bisa sebutkan masalahnya, kalian tidak boleh ganggu ibu ini lagi. Dan harus minta maaf padanya. Kalau kamu kalah, kamu harus jongkok, sujud minta maaf, lalu siaran langsung. Akui kamu plagiat. Sepakat. Green Shadow Os, asli. Seluruh batu utamanya Zamrud Top. Walaupun batu utama ini kualitasnya sama, tapi daya tarik Green Shadow Os justru karena seluruh kalungnya menggunakan teknik pasang tersembunyi. Lihat ini. Karena ini palsu, jadi tidak bisa dibuat seperti itu. Pengerjaan presisi tingkat tinggi. Ini adalah setting bezel. Melihat sesuatu secara menyeluruh, tak ada detail yang terlewat. Anak ini memang berbakat luar biasa. Kamu berani jual barang palsu padaku? Bukan, Nona Zeng. Ini tidak mungkin. Pasti dia ngomong sembarangan.
Dia ngomong sembarangan. Aku juga nggak bisa lihat dengan jelas. Kalah taruhan, minta maaf sama tante. Su Xiao, jangan sombong dulu. Hari ini, meski aku rugi 5 juta ini, tunggu saja aku dapatkan. Pesanan baru dari perusahaan mewah papan atas Daxia, Moon. Uang ini akan cepat aku balik. Tapi kamu, kakak baik. Kalau kamu kehilangan pesanan ini, Su Group nggak bakal bertahan seminggu. Ternyata penanggung jawab Zeng Group adalah dia. Orang yang nggak bisa bedain asli palsu, mana mungkin bisa desain perhiasan seindah itu. Jangan-jangan sketsa yang disediakan itu bermasalah? Sepengetahuanku, Moon belum resmi menetapkan kolaborasi dengan Zheng Group. Perkataan Nona Zheng sepertinya terlalu dini. Anakku, Kakak, kamu salah orang ya? Kamu pernah lihat aku? Mau menantu? Sekarang ikuti gayaku. dia mirip sedikit dengan anakku. Sudah tua, mata jadi rabun. Gak heran kamu berani datang pamer kaya. Ternyata, ada Pangeran Jin yang jadi backing MU. Kakak jalan-jalan gak ajak aku datang lihat-lihat. Baiklah, karena pangeran sudah datang. Aku gak akan berurusan dengan kalian. Pergi sana. Tunggu, Zheng Xia, kalah taruhan. Kamu belum minta maaf sama tante. Mau makin menjadi, ya? Putri Zheng Group yang terhormat, ternyata ingkar janji. Sepertinya, aku harus meminta Bos Zheng. Dia akan menjadi. Tunggu. Maaf, Tante AZ, kita pergi. lihat apa lihat. Urus retur barangku. Nona, tadi untung ada kamu. Terima kasih. Gimana? Sudah ketemu Ibu Shen? Belum, Ketemu aku? Kamu yang kasih tahu? malah ketemu Zheng Xia. Sepertinya kita harus cari cara lain. Sialan. Terus sekarang kita gimana? Ini calon menantumu nanti, tolong bantu ya. Aku akan pikirkan cara lain dulu. Nona kecil, terima kasih sudah bantu aku tadi. Dan juga pacarmu yang ganteng, kaya, dan protektif itu. Gak usah terima kasih, Bu. Aku cuma gak suka sikap mereka yang meremehkan orang. Oh ya, tadi dengar kalian ngomongin soal lukisan. Aku juga suka banget sama desain ini. Boleh aku lihat lukisanmu? Boleh dong. Sebelumnya, aku kira desain yang disediakan Zheng ada yang asal-asalan, makanya data salah. Ternyata, ini desain aslinya. Wah, lukisannya cantik banget. Percayalah padaku, dia pasti akan ketemu mertuanya sendiri, maksudku, orang yang menghargainya. Terima kasih pujiannya, Bu. Semoga kata-kata Ibu jadi kenyataan. Ngomong-ngomong, Bu, tinggal di mana? Kami antar pulang ya. Nyonya, kami datang jemput untuk pulang ke rumah tua. Kalau gitu, Bu duluan ya. Anak baik, cantik dan hatinya juga baik. Jangan lupa pulang. Pasti. Hati-hati di jalan, Bu. Dia udah datang seharian, kamu masih belum mau ngomong sama dia? Aku tahu dia ngestalk kamu itu salah, tapi itu juga demi kebaikanmu. Kamu di pihak siapa sih? Sekarang aku merasa rahasia di balik dirinya semakin banyak. Moon Group. Halo? Ruo, orang dari Moon Group. Telepon aku, bilang minggu depan di area pameran resmi mereka. Akan ada pameran desain, mengundang Su Group dan Zheng Group untuk tampil bersama. Siapa yang bayar uang muka terbanyak, dialah yang dapat kontrak kerjasama. Beneran? Bagus banget. Kali ini aku harus persiapan mateng. Pasti harus dapat kontrak kerjasama ini. Kayaknya kamu belum bilang ke aku. Shenze itu mau diapain? Saat ini kerjaan ini jalan yang benar buat dia. Biarkan aja dulu seperti ini. Jadi dia difitnah ya? Kamu masih belum mau ngomong sama dia? Oke, aku ngerti. Cewek Capricorn, pengecut deh kamu.
Pacar marah karena salah paham, gimana caranya biar dia mau ngomong lagi? Kayaknya, ada yang bakal nganggur nih. Bos Lee, tolong dong. Lihat nih, aku udah rajin banget. Ikut kelas moral pria. Xiao-xiao si anti ambigu ini. Pasti bakal bikin dirinya sendiri menderita. Mending aku dorong mereka. Baiklah, siapa suruh aku baik hati? Aku akan kasih bantuan. Pelajaran seni teh ke-8. Tampak lemah lembut, perpendek jarak. Menciptakan kesempatan berdua saja. Kenapa kamu jadi begini? Kakak. Sialan Liruo, hari dingin begini malah disiram air dingin. Kalau trik ini gak mempan, aku bikin perusahaan Li bangkrut, Kak. Aku masih baru, dapat order besar dari kakak. Jadi iri dan dibully sama rekan kerja. Barang-barangku dilempar semua keluar, aku beneran. Gak ada tempat buat nginep, boleh numpang beberapa hari. Tapi kita berdua cowok cewek. Nggak enak kan? Aku kurang pikir panjang. Aku tanya kakak lain aja deh. Ada nggak yang kasihan, mau nampung aku? Tinggal. Di rumah ini, kamar utama lantai 2 nggak boleh. Selain itu, terserah mau di mana. Tapi kalau aku tinggal di sini, reputasi kakak jadi jelek. Selama masa perjanjian, kamu pacarku. Wajar tinggal di rumahku. Cepat masuk. Makasih kakak Sugar Mommy udah nampung. Turunin aku. Tahu juga aku Sugar Mommy New. Bawa aku ke sini mau apa? Mie instan gak ada nutrisinya. Sebentar aku ke dapur. Bikinin kamu makanan. Kamu bisa masak juga? Ngemasin kamu. Juga masuk kewajibanku. Tunggu aja. HMPH. Dasar bodoh. Kamu ganggu pendiri Moon aja nggak sadar. Kalau bukan kakakmu pakai semua sumber daya. Selamatkan kesempatan tender, Su udah balik modal. Aku ganggu pendirinya? Aku aja belum pernah ketemu. Jangan-jangan dia? Sudah, urusan selanjutnya serahkan ke kakakmu. Kamu si bodoh, di rumah aja introspeksi. Ayah. Percaya lagi sama aku, kasih kesempatan lagi. Aku bisa dapat satu kerjasama, pasti bisa lagi. Ayah, percaya lagi sama aku. Percaya? Ayah terlalu percaya sama kamu. Sampai Seng sekarang terjepit begini. Ayah, orangku udah turun tangan. Kali ini, pasti bantu ambil kembali perusahaan Su. Serahkan padamu, ayah tenang. HMPH. Zheng Tianhao. Jangan harap rebut Zheng Group dan Su Xiao. Kali ini, salah satu dari kita harus mati. Kenapa pakai baju gitu? Bajuku basah semua, kan kamu lihat tadi. Kenapa? Nggak lapar? Kalau gitu, makan aku dulu. Aku makan dulu, baru yang lain. Aku tunggu kamu. Walaupun tahu semua ini palsu. Tapi sejak Mama dirawat di rumah sakit, tak ada lagi yang baik seperti ini padaku. Benar-benar berharap waktu berhenti di saat ini. Naskah baru akhirnya selesai. Besok baru akan bawa produk dan batu utama yang sudah dipasang. Untuk dikirim, akhirnya selesai satu hal besar. Leher ini terlalu sakit. Sepertinya besok harus minta aku. Buatkan aku janji pijat. Kenapa kamu di ranjangku? Aku datang menghangatkan selimutmu. Karena ini pekerjaanku. Kapten pesawat ini, tolong keluar. Aku sibuk tak ada waktu main-main denganmu. Nona ini, pesawat sedang terbang, tolong pegang dan duduk dengan baik. Wanita berapapun usianya, tak bisa menolak godaan seragam. Untuk menaklukkan Xiao Xiao, kamu harus tunjukkan sisi profesionalmu. Aze, kamu pikir aku baik-baik saja? Sudah kubilang keluarkan. Tak mengerti? Aku tahu kamu tidak baik-baik saja, Kak. Sudah 6 jam kamu tak memberi aku wajah baik.
Detak jantungmu sekarang memberitahuku. Kamu tidak benar-benar membenciku seperti yang ditunjukkan. Ku bilang, pergi. Ternyata kau suka main ini. Naikkan taruhan. Aku jelas salah paham padanya, tapi dia malah membujukku. Bahkan melakukan sampai sejauh ini untukku. Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Aze, maaf. Kamu bilang apa? Aku awalnya salah paham, pikir kamu mencuri gambarku. Kompensasi apa yang kamu mau, aku bisa berikan padamu. Kalau begitu, biarkan aku jadi pacarmu, boleh kan? Kak kurang tulus nih. Menurut perkembangan cerita, saat ini aku harus segera pergi. Kamu gigolo, masih berani galak? Aku beritahu ya. Aku dan kamu ada perjanjian. Kalau kamu pergi sekarang, itu melanggar kontrak, harus bayar denda. Walaupun aku gigolo yang punya harga diri. Kamu yang bilang mau kompensasi, aku suka kamu, mau status. Berlebihan? Kamu wanita brengsek, wanita tak setia. Kamu suka aku? Kamu bilang aku wanita brengsek tak setia. Kamu percaya aku potong gajimu? Kamu begitu galak masih mau potong gaji? Kalau begitu aku pergi. Aku tidak hanya akan memotong gajimu, aku juga akan. Mundur untuk maju, memancing musuh sukses. Halo Ruwo. Xiao buruk sekali, batu utama dicuri pekerja. Kamera pengawas juga dirusak orang. Apa? Lomba tinggal 2 hari lagi. Kenapa justru sekarang ini? Ruwo, jangan panik dulu. Aku cari cara. Ada apa? Batu utamaku dicuri. Aku harus gimana sekarang? Ia ubah draft dasar. Aku pasti tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Kakak, kalau aku bisa dalam 24 jam. Dapat cari batu utama pengganti, boleh tidak janji? Jadikan aku pacarmu. Aduh Haze, aku sekarang tidak ada waktu main-main sama kamu. Jangan main-main. Kamu bisa boleh atau tidak? Boleh. Villa ini, aku dengar dibeli orang misterius. Dengan puluhan miliar, tidak nyana ada. Lelang pribadi. Hari ini yang dilelang terakhir, adalah 1 butir 5 karat. Safir Kashmir. 5 karat, itu berapa ya? Ia 5 karat. Kira-kira ada orang jual dirinya potong-potong. Juga tidak mampu beli. Kamu kenapa di sini? Aku jalan-jalan, seperti aku ini, sosialita kelas atas. Ikut lelang top ini, kan normal. Walaupun aku tidak tahu, kalian sebenarnya bagaimana bisa tahu. Tapi kira-kira ya, kalian bahkan satu barang lelang di sini pun tidak mampu beli. Siapa bilang dia mau beli? Aku beri saja padanya. Bos Jin, jangan bicara terlalu penuh. Walaupun aku tidak terlalu percaya, kamu benar-benar Bos Jin, tapi kalau kamu karena sombong, ketahuan terlalu awal, maka tidak seru lagi. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Aze, bagaimana kamu tahu? Di sini ada lelang pribadi. Kamu punya kartu anggota VVIP juga. Teman yang kasih. Tidak kebetulan adalah si Sugar Daddy. Ayo lelang akan mulai. Semua tenang, lelang hari ini akan segera dimulai. Barang lelang pertama hari ini adalah titipan seorang anggota. Yang dekat. Gaya potong ini berlianku. Apa ini? Bego-bego, buat apa kalian? Pulang. Gambar ulang. Tidak, Su Xiao tidak boleh dapat kontrak ini. Hei, aku kasih 100.000. Aku kirim alamatnya, curikan berlian utama untukku. Kakak baikku, tadinya mau hancurkan karyamu. Tapi kamu malah datang sendiri. Ini bikin balas dendamku lebih seru. Maaf semua, karena berlian ini titipan member. Sekarang member naikkan harga, mulai lelang 5 juta. Kenaikan 500.000, lelang dimulai. Awas, 5,5 juta. Nona Su tawar 5,5 juta. 6 juta. Nona Zheng tawar 6 juta. Ada yang mau tambah? 7 juta.
Nona Su tawar 7 juta. Harga ini udah jauh di atas nilainya. Sepertinya Zheng Xia mau paksa aku. Telan rugi ini, sekalian habisin danaku. Kali ini aku stop, tunggu uangmu. Habisin buat beli berlian jelek ini, lihat kamu gimana bayar pameran. Keluarga Zheng sekarang dananya terbatas. Buat dibuang si bodoh ini. Kalau kali ini aku sukses, jatuhkan si bodoh ini, barang pamungkas lelang. Aku kemungkinan besar bisa dapat. Nona Su mau tambah lagi? Kakak berhenti? Apa uangnya habis? Tapi kalau kamu nggak mampu beli berlian utama ini, besok lomba gimana? Sebagai yang lebih tua, nggak etis rebut barang sama yang muda. Si aja. Tadi rebutan sengit, malah ngasih ke yang muda. Nona Su dermawan. Selamat Nona Zheng. Apa? Dasar licik, kau jebak aku? Nona Zheng, istriku sayang yang muda. Sengaja kasih barangnya ke kamu. Jangan-jangan gak bisa bayar. Jadi marah, ya? Nona Zheng, silakan ikut saya bayar di sini. Kau tunggu saja. Para tamu, sekarang kita sampai di momen paling mendebarkan, barang pamungkas. Batu safir Kashmir 5 karat. Teknik potong ini dibuat oleh master desain perhiasan dunia. Dipotong dan diasah langsung oleh putra mahkota keluarga Jin. Harga awal 10 juta, kenaikan 1 juta. Lelang dimulai. Ini khusus disiapkan untukmu. Senang kalau kamu suka. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa, aku cuma bilang, giliran kamu angkat kartu. 10 juta. Sekarang 18 juta, apakah masih ada yang mau menaikkan harga? 20 juta. 20 juta, Nyonya Su menawar 20 juta. 50 juta. Walaupun dicicil, bunganya juga jadi berapa juta loh. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Maaf kak, ayahku baru saja berpesan khusus padaku. Apapun yang terjadi, aku harus dapatkan barang ini kali ini. Aku tidak bisa memberikannya untuk kakak. Sial, salah perencanaan. Apakah Nyonya Su masih mau menawar? Mau bertaruh? Jika kita masukkan dana pengembalian Jin Group ke sini, maka pertarungan ini. Karena ini adalah pertarungan terakhir, aku tidak punya satu ada lagi. Aku benar-benar jadi pasif. Apa yang harus aku lakukan? Bos Su, apa yang baru kamu katakan? Aku tidak dengar jelas. Dia itu presiden perusahaan Su yang hampir bangkrut. Perusahaannya sekecil itu. Ternyata mampu membayar iuran 5 juta untuk masuk ke sini. Iuran 5 juta? Apakah dia sudah pernah berhubungan dengan dermawan sekeras itu? Tidak heran perusahaannya hampir bangkrut, cuma tahu boros. Cuma pemboros keluarga saja. Kakak kalau tidak mau, maka berlian ini akan jadi milik keluarga Zheng kami. Kakak tidak main lagi, berikan saja untuknya. Aze, ayo kita pergi. Siapa bilang kami tidak mau? Aze, aku tidak punya uang. Pacarku baru pertama kali datang ke sini, dia belum paham beberapa aturan mainnya. Lelangan ini akan aku yang lakukan untuknya, berlian ini. Pacarku sangat menyukainya, semuanya bisa berbaik hati melepaskan untuk kami. Terima kasih semuanya. Wah, ini seperti nyalakan lentera langit. Bos muda dari keluarga mana ini, terlalu memanjakan pacarnya ya? Siapa yang bilang perusahaan Su bangkrut? Itu pasti adalah lelucon terbesar tahun ini. Lelucon terbesar tahun ini. Apakah masih ada yang mau menaikkan harga sekarang? Selamat Tuan Jin. Ini diberikan untukmu, kamu bisa keluar dengan kepala tegak sekarang. Tuan dermawanku. Benar-benar aku berikan untukmu, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Cuma mengacau saja. Kakak tidak perlu terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Ini di depan banyak orang. Katakan dari mana kamu dapat uang itu? Kakak, aku cuma bilang jika, aku tidak sengaja menipumu. Menyembunyikan beberapa hal, apakah kakak marah? Apa yang kamu bohongi aku? Kalau bukan masalah prinsip, aku bisa memaafkanmu. Tapi kalau menyangkut masalah prinsip, misalnya tentang diriku ini, Bagus kamu Jin Mingze. Dari dulu aku curiga. Oh kamu punya kartu member klub malam? Sekarang aku akhirnya paham. kakak jangan marah. Apa? Grup Jin? Jadi kamu punya member di sana? Lagi-lagi kamu kenal asisten Wang? Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu ini Jin Mingze? Betul. Akulah putra mahkota grup Jin yang kekayaannya setara negara. Jin Mingze. Gimana? Kakak senang? Senang? Senang apanya? Kalau kamu benar-benar Jin Mingze, berarti kamu sengaja punya diri keras, gak aku. Kan karena jijik aku miskin, takut aku mengincar hartamu? Kalau gitu, ini balik. Aku pergi. Aku cuma bercanda kok. Sudahlah, yang penting tenangkan dulu. Aku jujur saja,
Kan aku kenal asisten uang itu. Kartu memberku itu, asisten uang yang kasih. Terus duit buat beli ini dari mana? Jangan-jangan ini uang jual dirimu? Iya. Ini uang beli diriku. Asisten uang juga bilang. Cicilan. Apa? Dia pinjamin kamu segitu banyak? Jangan-jangan dia suka sama kamu? Aku dengar orang bilang, bos-bos kelas atas itu psikopat semua. Asisten mereka saja sampai tertekan. Jadi gila, sampai mau minjamin uang segitu banyak ke kamu. Jangan-jangan dia mau ngapain sama kamu? Ah, bukan juga sih. Tapi karena ini utang buat aku, kamu tenang aja. Nanti aku ambil alih perusahaan. Pasti aku bantu lunasin. Ayo pulang. Lunas apanya? Uangku kan uangmu juga. Kamu kok di sini? Kamu pulang dulu. Besok aku ganti password. Xiao, aku pacaran sama kamu 3 tahun. Kamu nggak pernah mau tinggal serumah. Tapi kamu, tinggal serumah sama model cowok ini? Aku sama siapa? Urusannya sama kamu? Kalau kamu datang hari ini, cuma mau menghinanya, silakan pergi. Xiao, aku tahu kamu marah. Tapi kamu juga tahu, aku ini anak angkat keluarga Seng. Hanya dengan mendengarkan ayah, aku bisa bertahan di keluarga Seng. Apa hubungannya itu dengan aku? Sekarang tolong pergi. Xiao, dengarkan aku. Bukan itu maksudku, aku hanya... Tidak dengar kakak suruh pergi? Kak, ayo kita pergi. Xiao, aku tidak akan menyerahimu, Xiao. Aze, kalau kamu pukul dia begitu, tidak takut dia balas dendam? Persaingan ketat begini, kalau aku tidak menakut-nakuti dia pergi. Kapan bisa naik posisi? Kak, menurutmu, aku ganteng atau dia? Kamu ngomong apa sih? Hai. Bukankah seharusnya menepati janji? Aku. Aze, kita sebelumnya pernah bertemu? Kak, kamu ingat sesuatu? Ini semua kamu yang siapkan? Kak, selamat karyamu untuk lomba selesai lancar. Dan selamat ulang tahun. Oh, kamu tahu ulang tahunku? Aku ingat. Aku tidak pernah bilang. Kak, aku suka kamu. Semua kesukaanmu, tentu saja aku tahu. Kak, kenapa begini? Aku salah ngomong apa? Bukan, sejak ibuku pergi. Sudah lama tidak ada orang yang baik padaku seperti ini. Semua di meja ini, kesukaanku. Aze, kenapa baik sekali padaku? Sudah kubilang, aku suka kamu. Kasih aku kesempatan merawatmu, ya? Aku pasti sudah gila. Aku cinta kamu. Kakak gugup ya? Jangan takut. Kok aku bisa tidur sama dia? Pasti mimpi. Kalau sudah bangun pasti baik-baik saja. Kak, pagi. Tadi malam tidur nyenyak kan? Itu, tadi malam, aku mabuk jadi tidak terkendali. Tapi aku terlalu mabuk, blank. Bagaimana kalau aku ganti rugi? Gimana 3 kali lipat? 3 kali tidak cukup? 10 kali juga bisa. Anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi ya. Sudah kuduga kakak tidak mau mengakui. Tebak saja.
Otot dadamu ini, dari dulu pengen aku raba. Biar aku raba dong. Kan cuma jadi pacarmu aja. Aku setuju kok. Aku udah jujur sekarang. Tolong, biarin aku pegang. Cuma sekali, pegang dikit. Ada bukti videonya, Kak. Gimana, Kak? Hahaha. Kayaknya pacar udah ingat semuanya. Nah, sekarang kakak udah sadar. Mending aku bantu kakak ingat-ingat lagi. Aduh, aku mau mandi dulu. Gimana kalau aku yang nganterin kakak mandi? Soalnya semalam kakak juga capek banget. Nggak usah. Kamu baik banget. Makasih ya. Kakak. Akhirnya ketemu juga. Mulai sekarang, aku nggak bakal biarin kakak pergi lagi. Apa? Kamu tidur sama dia? SST, kecilin suaranya. Walaupun semalam cuma one night stand, tapi sebenarnya aku beneran suka sama dia. Kamu gila. Dasar, ini kan host? Ruo, jangan kaget gitu dong. Kan dulu kamu juga ngebantu dia. Aku bantu dia biar kamu bisa lepas dari bayang-bayang mantan brengsek. Biar dia nemenin kamu main, bukan buat beneran jatuh cinta. Tapi Ruo, walaupun dulu dia host, sekarang kan dia udah kerja bagus jadi sekretaris. Dia bantu aku dari bisnis ya, kan? Dengar ya Xiao, aku nggak peduli apa yang dulu terjadi antara kamu sama dia, tapi dia itu host. Dia bisa dapetin apapun yang dia mau, asal duitnya cukup. Tapi dia bilang cinta aku. Tatapannya nggak bohong. Sekarang aku baru ngerti, dia yang udah ngegantungin kamu. Intinya, semua sikap manisnya cuma bagian dari pekerjaannya. Semua yang kamu keluarin duit asli kamu, lupa ya? Tujuan awal kamu cari dia apa? Aku nggak lupa. Aku butuh dia buat pura-pura jadi pacarku. Bantu aku ambil kembali Sugruk. Iya, pura-pura. Sadar dong? Cukup sampai sini. Aku mau ambil barang di mobil. Kamu pikirin baik-baik sendiri. Kayaknya adik lagi bad mood ya? Kamu kok dateng? Aku dateng buat bantu kamu. Bantu aku? Kayaknya kamu malah pengen banget. Aku gagal dapetin kontrak ini, biar ayah akhirnya nyerahin aku. Terus kamu bisa lancar ambil alih Zheng Group. Belum tentu kamu tahu. Kalau aku nggak dapat kontrak, Su Group bakal lepas sepenuhnya dari kendali keluarga Zheng. Karena tujuan kita sama. Mending kita tunda dulu perseteruan kita. Hah, sekarang aku ngerti. Ini bukan ayah yang maksa pisahin kalian. Tapi jelas-jelas kamu yang pakai tangan ayah, sambil kendalikan. Keluarga ketua asosiasi dagang sambil mengendalikan mantan kekasih. Sekali dayung dua pulau terlampaui, benar-benar serakah. Isi formulir pendaftaran lomba setelah selesai. Serahkan saja ke meja depan. Bukankah tadi aku sudah mengisi satu? Suruh isi ya isi, peraturan lomba cepatlah. Kenapa harus isi lagi? Kakak, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Halo, saya mau menyerahkan materi pendaftaran lomba. Kami tidak menerima materi pendaftaran lomba. Apakah Anda salah tempat? Tidak mungkin. Tadi kalian baru saja. Bosu, ada masalah. Booth Anda dirobohkan orang, kalungnya hancur. Apa katamu? Mingze. Sampai kapan kamu mau menyembunyikannya? Kapan? Baru bisa bawa menantu perempuan untuk ketemu aku? Aku mau menantu. Ah Bu, aku belum sempat mengaku padanya. Aku bisa bantu kamu untuk mengaku. Dia pasti kasih muka dong? Bu, jangan bilang, kalau bilang dia pasti pikir. Aku sengaja menyembunyikannya, kasih aku waktu lagi. Sebentar lagi. Halo apa? Karya Nona Sudirusa. Putra mahkota, Bos Shen. Tadi yang pasang booth bilang, ada yang sengaja merobohkan. Karya Nona Su, aku langsung kirim orang untuk selidiki. Selidiki buat apa? Orang-orang ini, hal kecil saja tidak becus. Bu, menurutku ruang pamer ini lebih baik ganti orang saja. Ah.
Sudah lama tidak lihat dia emosi sebesar ini. Seru, ayo. Lihat keributan. Atas dasar apa kalian batalkan kualifikasi lombaku? Wah Su Xiao, karyamu saja sudah hilang. Pakai apa ikut lomba? Iya, suruh kami pakai apa? Rasa hancur, cepat rapikan sampahmu dan pergi. Kakak, aku pasti akan membela keadilan untukmu. Membuat orang yang menyakitimu membayar. Kamu siapa sih? Berani bicara seperti itu padaku. Sebagai kepala juri, berani menyalahgunakan wewenang. Kurasa pekerjaanmu sudah tamat. Aku belum cari kamu, malah datang sendiri. Baik, hari ini kalian berdua aku habisi sekaligus. Kakak Wu, ini model pria yang disokong Su Xiao. Kamu sampah, pura-pura banget ya, tadinya aku mau kasih Nona Su bisnis lain, tapi dengan kelakuanmu ini, Moon tidak akan kerjasama denganmu, Satpam. Tolong keluarkan Nona Su. Siapa yang berani? Begitukah cara Moon menyelesaikan masalah? Makhluk yang hidup bergantung pada wanita. Bermain peran anjing setia melindungi tuannya. Siapa yang bisa kau lindungi? Kau yakin aku tak bisa melindunginya? Kakak bantu kau ingat statusmu hari ini. Bersujudlah sekarang, aku pertimbangkan. Kasih Nona Su kesempatan kerjasama dengan Moon. Kalau tak sujud, gagalkan acara Sugar Daddy MU. Apakah dia masih mau kau? Aku sarankan, lebih baik sujud sekarang. Bukankah kau masih berutang besar pada asisten Wang? Terkejut? Aku ada di sana saat lelang selesai. Kalau tak sujud sekarang, data di ponselku ini cukup buat kau mendekam di penjara. Mau menyuruhnya sujud? Kau tak layak. Lihat, ini menantu perempuanku. Ini namanya membela suami dengan gagah, seperti aku dulu. Makin dilihat makin suka. Ayo kita bantu dia. Ya. Nona Su mau rugikan kerjasama dengan Moon. Hanya demi si manis ini? Kalau tak salah ingat, penandatanganan hari ini oleh Bos Shen. Kalau dia lihat situasi ini, kau pikir, apakah dia akan selidiki tuntas? Ini tak bisa diperbesar lagi. Nanti kalau Bos Shen datang, aku tak tahan diselidiki. Tapi, aku tahu maksudmu, tapi untuk urus si manis. Banyak kesempatan. Paham? Keluarkan mereka. Siapa yang berani? Tante, kenapa kau di sini? Bos Shen, Xiao Wu. Wah, besar sekali kuasamu. Cuma juri kecil, sudah sewenang-wenang. Kalau jadi manajer grup, bisa-bisa kau habisi perusahaan. Bukan, Bos Shen, ini demi keadilan lomba. Karyanya memang hilang. Bos Shen, Wu Ruhua berulang kali terima suap dari Zheng sebelum lomba. Buat Su dituduh ingkar janji, karya lomba dirusak. Semua ulahnya. Kalau begitu, pecat sesuai aturan perusahaan. Ya? Dipecat? Bos Shen, jangan pecat aku. Bos Shen, anakku masih menyusu. Aku mohon, Bos Shen, aku nggak bisa kehilangan pekerjaan ini, Bos Shen. Kakakku untuk karya ini, tangannya penuh luka baru dan lama. Tapi kamu hancurkan semua kerja kerasnya, bahkan batalkan kualifikasi ikut lombanya. Kamu punya hak apa minta maaf di sini? Tenang, aku pasti akan tangani dengan tegas. Buat dia bayar konsekuensinya. Ayo, Bos Shen, Bos Shen. Xiao Su, karya desainmu. Mingze sudah tunjukkan ke aku. Gaya desainnya penuh semangat, tapi tetap mewah. Sangat bagus, aku suka banget desainmu. Nggak sia-siakan batu safir Kashmir ini. Sekarang aku umumkan. Tunggu dulu. Bos Shen, karyaku, kamu belum lihat. Kalau sesuai aturan lomba, bukannya seharusnya keluarga Zheng yang menang? Moon nggak akan kerjasama dengan mitra yang perilakunya buruk dan kemampuannya jelek. Kualifikasi lombamu sudah dibatalkan. Moon nggak terima kamu. Silakan pergi, sekarang. Jangan sentuh aku. Dasar tua bangka, sengaja cari masalahnya. Semuanya, Bos Shen ini, beberapa hari lalu, karena satu perhiasan. Dia ribut sama aku, terus dia dendam. Sekarang dia terus-terusan memihak keluarga Su. Lomba ini, nggak adil sama sekali. Iya, Bos Su, karyanya udah hancur. Memang seharusnya Bos Zheng yang menang. Memang nggak adil. Sayang banget kamu nggak jadi koki. Lihat banget kamu lempar tanggung jawab. Karena Nona Zheng sudah bilang begitu. Aku nggak perlu lagi kasih ampun.
Asisten Wang, bawa orangnya. Ini dia kasih aku 100.000. Suruh aku curi berlian bos Su. Aku pikir pesanannya gede. Aku takut dia khianatin aku, jadi aku rekam semua. Dia bilang, asal aku hancurin karya bos Su. Dia kasih aku 1 juta. Tuan Putra, kami sudah ngaku semua. Mohon kasihan. Kasih kami kesempatan, ya. Ayo. Kamu Tuan Putra, Jin Mingze? Kakak. Urusanku nanti aku jelasin. Kamu beneran Jin Mingze? Nona Zheng, kami curiga kamu terlibat dalam suap bisnis dan menghasut. Perusakan barang bernilai tinggi. Silakan ikut kami. Tunggu sebentar Pak Polisi, saya bisa ikut kalian. Tapi kalian harus bawa dia juga. Dia palsukan pangeran grup Jin, dia main kasar, dia tipu-tipu. Dia juga cari uang haram, dia lakukan segalanya, tangkap dia juga. Zheng Xia, kamu belum suntik rabies ya? Kenapa lihat orang langsung gigit? Saya punya bukti, lihat ini, di sini tertulis jelas. Dia itu palsu. Jangan-jangan hari itu. Ternyata orang ini CEO palsu ya. CEO-nya ternyata imut banget. CEO Su mainnya kayak gini, siapa yang mau pakai produknya? Saya pasti nggak beli produk Su, boykot keras grup Su. Perkenalkan ulang, nama saya Jin Mingze. CEO grup Jin. Sekaligus pangeran grup Jin. Dan juga pacarnya Su Xiao. Kamu lihat kan, si imut ini, sampai sekarang masih pura-pura. Tangkap dia juga. Kalau ditambah dengan bukti dari ibu kandung saya ini, seperti yang diketahui umum, anak saya Shenpei adalah CEO grup Jin, Jin Mingze. Nggak mungkin. Masa ya dia Jin Mingze? Kalau dia beneran Jin Mingze, kenapa dia mau tanda tangan perjanjian kekasih? Dia pasti palsu. Rumahmu di pinggir pantai? Urusanmu kebanyakan. Ini cuma permainan kecil kami berdua. Kok bisa gini? Masa ya dia Jin Mingze? Bos Shen, untuk kompetisi ini, yang pesanan terbanyak menang. Buat nutup mulut. Para iri hati, grup Jin saya mau bayar di muka 1 miliar. Dukung karya pacar saya. Hancur, semuanya hancur. Nona Zheng, ikut kami. Wah, ini baru jodoh sepadan, bela pacar habis-habisan. Ini benar-benar bos galak. Kalau gitu, kompetisi ini juga nggak perlu dilanjutkan. Selanjutnya, atas nama Moon, umumkan, 3 hari lagi di Hotel Huashan. Grup Moon akan lakukan penandatanganan resmi dengan Su. Saat itu, selamat datang bagi yang hadir. Oke, kamu duluan. Oke. Maaf ya, menantu. Aku sebelumnya nggak sengaja sembunyikan darimu. Penandatanganan ini kamu memang layak dapat. Mengingat penandatanganan ini, bisakah kamu jangan marah sama aku? Tante, terima kasih sudah memberi saya kesempatan ini. Saya tidak akan marah, tenang saja. Saya pasti akan persiapkan dengan baik. Baik, 3 hari lagi, saya tunggu. Oke. Cepat pergi, jaga nyawa, jauh dari medan perang, mundur. Ya ampun. Kakak. Saya juga tidak sengaja menyembunyikannya dari kamu. Bisakah kamu mempertimbangkan bantuan saya? Jangan marah, ya? Ende, kamu saat tanda tangan, pakai nama asli. Nama keluarga ibumu apa? Jadi namanya apa? Saya benar-benar bodoh. Pangeran muda, kamu benar-benar licik. Mengolok-olok saya seru, ya? Tenang saja. Uangmu anggap saja pinjaman. Saya akan kembalikan dengan bunga, pamit. Kakak. Bukan begitu, dengar penjelasanku. Semuanya palsu, ya? Identitas model cowokmu palsu. Rasa posesifmu palsu, kan? Bahkan katamu suka padaku, itu semua sandiwara. Bukan begitu, Kak, aku. Jin Mingze, tenang saja. Aku tidak akan mengincar hartamu, aku juga tidak akan naik pangkat lewat kamu. Jadi, kamu tidak perlu repot-repot berjaga-jaga seperti ini. Kakak, kamu salah paham. Jin Mingze. Lepaskan. Kalau tidak lepas. Kita benar-benar putus. Kak, tolong aku. Kak, Adik, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Hampir saja menyeret keluarga Zheng kita. mana tahu dia Jin Mingze. Kalau bukan dia yang mengacau. Kontraknya sudah dapat, Kak. Tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Tolong? Dengan apa? Buktinya jelas. Tapi ide ini kan dari kamu. Aku punya bukti, tapi karena kamu sudah pisahkan mereka, kakak akan bantu carikan pengacara yang bagus.
Zheng Tianhao, kamu bajingan kecil, kamu. Zheng Tianhao. Kembali. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Lepaskan. Grup Eheng. Zheng Tianhao. Kakak akan terima dengan berat hati. Xiao Xiao. Selamat ya. Kontrak berhasil didapatkan. Kalau kamu mau bicara demi adikku, tidak usah. Aku tidak akan berdamai dengannya. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Aku bukan datang demi dia. Kali ini, aku datang khusus mencari MU. Mencari aku? Tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi antara kita. Xiao Xiao. Aku sangat mencintai MU. Kita sudah bersama selama 3 tahun penuh. Aku tidak bisa melupakannya. Setiap detail saat kita bersama selama 3 tahun ini. Aku dan Hu Jiajia itu hanya main-main saja. Ayahnya tidak akan pernah menerima perusahaan kecil seperti keluarga Zheng kami. Dengan begini, aku bisa bernegosiasi dengan dia. Begitu dia menanam modal, aku akan benar-benar punya suara di perusahaan Zheng. Ayahku tidak bisa mengaturku lagi, dan aku bisa menikahi MU. Aku benar-benar sungguhan mencintai MU. Eng Tianhao, kamu benar-benar membuat MU muak demi mendapatkan perusahaan Zheng. Kamu mengkhianati perasaan kita. Apa yang kamu anggap aku ini? Hadiah setelah merebut kekuasaan? Xiao Xiao. Aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi, jangan tinggalkan aku. Eng Tianhao, aku sudah punya pacar, dia sangat mencintaiku. Seluruh dunianya adalah aku. Dia tidak seegois MU. Bukankah kamu sudah putus dengan dia? Aku melihatnya. Dia menipu MU, menyembunyikan dari MU, dan mempermainkan MU. Dia lebih jahat dari aku. Lepaskan aku. Xiao Xiao, aku mohon padamu. Beri aku satu kesempatan lagi boleh gak? Beri aku sedikit waktu lagi. Setelah aku dapat perusahaan Zheng, aku akan kembalikan perusahaan Sui padamu. Aku akan bantu kamu menjaga warisan ibumu. Ayo ikut aku, putra mahkota itu sama sekali tidak mencintaimu. Sama sekali tidak mengerti MU, dia tidak tahu penderitaan MU. Aku tahulah MU, aku mohon padamu. Zheng Tianhao, dengar aku baik-baik. Walaupun semua pria di dunia sudah mati habis, aku juga tidak akan mau bersama MU. Lepaskan aku. Aku tidak percaya. Aku tahu sekarang. Kamu sudah tidur dengan dia kan? Tidak apa-apa, tidur sekali lagi dengan aku, kamu akan lupa dia semua. Ayo pulang bersamaku, aku tidak akan menolak MU. Pulang bersamaku. Lepaskan aku. Kau membuatnya kesakitan. Gimana? Ada yang terluka? Om-om berminyak ini, kamu hebat ya? Seperti karir. Belum lebih sukses dariku, kan? Siapa yang dipanggil Om berminyak? Ini bukan putra mahkota Jin? Bosan makan daging liar? Suka makan sisa? Kamu tahu dia sepatu bekas yang pernah kumainkan. Gairahnya di ranjang itu. Kenapa buru-buru? Dia sudah putus denganmu. Kamu mau pahlawan apa? Ku beritahu, dia tak punya hati, tak akan berterima kasih padamu. Apa yang dipikirkan kakak? Aku tak tahu. Tapi kalau kau berani menghina kakak setengah kata lagi, aku akan mengajarimu jadi orang. Su Xiao, kamu lebih tua 5 tahun darinya. Kamu tahu artinya? Saat kamu kuliah, dia masih anak SD yang kamu bilang. Dan dia orang terkaya di dunia, CEO grup Jin. Cewek di sekitarnya lebih muda, lebih cantik, banyak banget. Hubungannya denganmu tak akan bertahan lama. Kakak, jangan. Aku tak peduli nanti kita bagaimana. Sekarang setidaknya dia mencintaiku. Dan aku bisa naik tinggi berkatnya. Tapi kamu belum tentu. Kakak, seumur hidup tak akan meninggalkanmu. Baik, aku percaya padamu. Ayo kita pergi. Baik. Mobilku di sini. Kamu ganti mobil? Su Xiao, kamu akan menyesal. Berhenti. Kakak belum. Ku suruh berhenti. Kakak, aku tahu kamu marah padaku. Tapi kakak bukan aku. Aku benar-benar tak sengaja menipumu. Aku tidak marah. Benarkah? Kau maafkan aku?
Aku memanfaatkanmu untuk melupakan Seng Tianhao. Kau mempermainkanku. Kita sudah impas. Jin Mingze, lepaskan aku. Lepaskan juga dirimu. Kita putus damai, ya? Jin Mingze, aku tak sanggup melawanmu. Bisakah kau? Jangan ganggu aku lagi. Kakak, aku tak mungkin melepaskanmu. Kau milikku, dan hanya milikku. Apakah kamu gila? Apakah kamu sudah cukup berulah? Ya, aku memang gila. Aku gila karena mencintaimu, aku gila karena terus mencarimu. Apa yang kamu katakan? Mencariku? Kakak. Apakah kamu benar-benar tidak mengingatku sama sekali? Tahun itu aku kuliah di luar negeri, karena melapor teman ke pihak berwenang. Saya dibalas dendam oleh temannya, hampir dipukul sampai mati. Mereka meninggalkanku. Berhenti. Aku akan telepon polisi. Bangun, jangan tidur. Jangan tidur, bertahanlah. Apakah keluarga pasien sudah datang? Ada apa? Pasien sekarang kehilangan banyak darah, butuh transfusi darah segera. Tapi pasien memiliki golongan darah langka, dan stok darah di bank darah saat ini tidak ada. Bagaimana ini? Ambil darahku. Golongan darahku juga langka. Setelah itu aku bangun di rumah sakit, hanya melihat uang yang kamu tinggalkan. Tapi aku tidak pernah bisa menemukanmu lagi. Aku terus mencarimu selama ini. Saat itu aku sedang melanjutkan studi di Amerika, ketika mau kembali ke hotel malam hari. Melihat seseorang di tempat sampah. Jadi waktu itu, orang yang aku selamatkan adalah kamu. Jadi kamu sudah mencariku selama 3 tahun? Dan juga mencintaimu diam-diam selama 3 tahun. Kakak. Maafkan aku ya. Selama ini kamu juga tidak pernah memberi aku kesempatan untuk menjelaskan. Kamu masih marah padaku. Ah bukan, bukan. Itu karena aku tidak sempat mengatakannya. Nanti ketika aku ingin mengatakannya, tapi aku takut. Kamu tidak butuh bantuan dari saya. Saya juga takut kalau ada orang yang tahu, mereka akan meniadakan semua usaha kamu. Lama-lama aku jadi tidak bisa mengucapkannya. Kakak, maafkan aku ya. Kita tidak usah putus, oke? Hang. Lepaskan. Aku tidak mau. Aku minta kamu lepaskan aku. Aku mau kencangkan sabuk pengaman. Kalau begitu kakak. Kalau mau aku maafin kamu, bukan tidak mungkin. Maukah kamu mengantarku pergi ke suatu tempat dengan mobil? Ah oke. Kakak, dosaku tidak sampai mati kan? Itu tergantung apakah jawabanmu cukup jujur atau tidak. Aku sangat lelah. Xiao Xiao. Kali ini aku benar-benar senang untukmu. Meskipun dia bukan bujangan lagi, tapi kesegaran hubungan ini. Berapa lama bisa bertahan? Katanya dia sudah mencariku selama 3 tahun. Aku ingin coba sekali. Oke, teman, aku dukung kamu. Kalau dia mengganggumu, aku akan patahkan kakinya. Tidak boleh. Kaki. Kakak suka. Ruo-ruo itu. Kamu keluar jangan lupa tutup pintu. Hati-hati di jalannya. Kamu benar-benar seperti anjing. Apa kata kakak? Itulah aku. Kakak cium dong. Jin Mingze. Kamu, putra mahkota keluarga Jin yang terhormat, tidak malu? Dengan itu, tidak bisa dapat kakak. Jin Mingze. Apa aku benar-benar bisa percaya padamu? Kakak. Aku tidak akan pernah menipumu lagi. Baik, kalau begitu aku percaya lagi. Jangan bergerak, aku akan. Suara sudah serak. Anak ini makan apa ya tumbuhnya? Tenaganya benar-benar menakutkan.
Kakak, mau kemana? Aku. Kakak puas dengan layananku tadi malam? Kamu sudah menggangguku, harus bertanggung jawab. Bukan. Kita berdua siapa yang mengganggu siapa? Aku tidak peduli, kamu harus tarik kembali kata-kata kemarin. Kata-kata kemarin. Kemarin bilang mau putus denganku. Aze, aku hanya setuju tidak marah. Tapi soal putus atau tidak, tergantung penampilanmu. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu. Kakak, kali ini aku tidak akan melepaskannya. Xiao, tanda tangan dong. Aduh, tiba-tiba aku dapat inspirasi, ingin membaca puisi. Malam bahagia singkat, matahari tinggi terbit, sejak itu, lanjutannya apa ya? Sejak itu Tuan. Ruo-ruo, kamu menggodaku. Sisa dengan urusanmu. Oke, aku keluar dulu. Xiao. Kamu datang kenapa? Aku datang cari Xiao, bahas urusan pribadi. Kamu pergi saja dulu. Ada apa? Katakan saja. Xiao, besok adalah acara penandatanganan produk baru. Aku sungguh-sungguh mengucapkan selamat padamu. Xiao, aku sangat. Aku akan berikanmu sedikit harga diri. Kamu pergi sendiri. Aku anggap kamu tidak pernah datang. Xiao, aku sangat mencintaimu. Untukmu, aku bisa meninggalkan Hujia. Sekarang aku sudah mendapatkan semua yang kuinginkan. Aku bisa merawatmu dengan baik, mencintaimu dengan baik. Zheng Tianhao, kamu benar-benar membuatku jijik. Kakak, aku tidak menguping. Keluar. Xiao, kita sudah menjalin hubungan selama 3 tahun. Kamu bilang putus ya putus. Kamu suka dengan pria tampan ini? Harap kamu lebih menghormati. Dia bukan pria tampan sembarangan. Dia adalah pacarku. Xiao. Kalau aku jadi kamu, sekarang tidak akan mengganggu kakakku lagi. Tapi cepat-cepat pikirkan cara. Bagaimana menjelaskan pada Hujia untuk menyelamatkan kekuasaan yang kamu perjuangkan dengan susah payah. Apa maksudmu? Di kalangan atas, semua orang saling terhubung. Kebetulan aku punya kontaknya. Zheng Tianhao, kamu brengsek. Tunggu saja putus denganmu. Jia, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku akan segera menemuimu. Di mana kamu? Aku akan segera menemuimu. Kamu tunggu saja. Kakak, akhirnya kamu mengaku aku pacarmu. Siapa yang mengaku? Barusan jelas-jelas kamu mengaku. Kakak, Tak disangka, pangeran keluarga Jin yang terhormat ternyata otak cinta. Sudah tidak tertolong. Sampah, tidak hanya gagal mendapatkan keluarga Su, tapi juga menyeret keluarga Zheng. Sekarang di mana-mana ditekan asosiasi dagang. Seseorang, bawa sampah ini ke Afrika. Biarkan dia hidup seadanya. Ayah, aku punya cara untuk membalikan keadaan. Percayai aku sekali lagi. Cara? Cara apa? Coba katakan. Ayah, asalkan kita telan keluarga Su. Posisi ketua asosiasi dagang pasti akan dipegang keluarga Zheng. Bodoh sekali. Aku tidak tahu ini. Sekarang, Su Xiao yang itu di belakangnya. Ada keluarga Jin dan Shen. Bagaimana aku bisa menelan? Ayah, percayalah padaku, yang paling penting bagi kalangan atas adalah reputasi. Aku punya bukti. Bisa membuat Su Xiao kehilangan muka. Besok, dia tidak hanya tidak dapat kontrak, tapi juga akan dengan patuh menyerahkan perusahaan Su. Besok, hari terakhir perjanjian taruhan. Jika kamu gagal lagi, kamu akan menemani adikmu. Tenang saja. Kali ini, aku pasti akan menghancurkan Su Xiao. Mingze si sampah ini masih belum bisa menaklukkan calon menantuku. Bos Shen,
Putra mahkota sudah lama sendiri, kamu hanya diam saja. Melihatnya, bagaimana jika dia tidak bisa mendapatkan Nona Su? Apa yang harus dilakukan? Tidak, gadis kecil itu sangat kusukai. Dia harus jadi menantuku, harus. Mingze, jika dia tidak berguna, maka aku sebagai ibunya harus membantunya. Bos Shen, maksud Anda? Dari koleksi pribadiku? Tidak, dari barang lelang global. Cari 9 hadiah terbaik. Besok, aku akan mewakili putraku. Melamar, acara kontrak akan jadi pesta pertunangan. Hal ini, Anda tidak berdiskusi dengan putra mahkota? Tidak perlu. Dia tidak berguna. Besok, Su Xiao ini mau menikah, harus menikah. Tidak mau menikah, juga harus menikah. Mohon semua tenang. Selamat datang di Moon Group. Untuk upacara penandatanganan dengan perusahaan Su, mohon jangan buka. Souvenir yang diberikan, biar jadi kejutan. Setelah upacara selesai, Bos Shen akan mengumumkannya sendiri. Selanjutnya, mari sambut CEO perusahaan Su, Nona Su Xiao, untuk menandatangani kontrak. Su Xiao, berkelakuan buruk, tidak bermoral, tidak layak mendesain perhiasan kelas atas. Paman kedua, ini Moon Group, jangan berbuat onar. Itu yang salah. Tentu saja aku punya bukti, baru berani bicara. Tolong perhatikan, semuanya. Rekam, ini bakal trending, cepat rekam. Ini fotoku, kok bisa kalian? Bar Mix, semua pasti pernah dengarkan? Su Xiao, selain menggoda CEO Jin Group, dia juga main-main denganku. Di balik layar, dia cari model pria. Kehidupan pribadinya berantakan, semua foto ini asli. Nggak heran Su Group bisa balik modal, ternyata. Karena nyangkut ke Jin Group. Selama 3 tahun Su Xiao bersamaku. Sifatnya yang suka selingkuh gak pernah berubah. Sering selingkuh sana-sini. Setelah diusir dari keluarga Zheng, langsung naik ke ranah Jin Group, menipu mereka. Sebagai sesama pria, saya gak tahan melihatnya. Hari ini, saya akan buka topeng wanita jalang ini. Xiao Xiao, aku tahu kamu terpengaruh ibumu, demi keuntungan. Bisa jual tubuh. Tapi Jin Group itu, keluarga kaya yang sangat jaga nama baik. Paman, gak bisa lihat kamu terus-terusan salah. Aku gak. Kamu fitnah. Su Xiao, Bos Jin, kok hari ini gak datang? Juga jijik sama kamu, anggap kamu kotor. Semuanya. Wanita selingkuh, nyokong pria. Bohong mulu, gak layak dapat. Kontrak Moon. Zheng Tianhao, kamu benar-benar pengecut. Gak heran menang tender, ternyata tidur sampai dapat. Turun, orang kayak kamu gak layak berdiri di sini, turun. Turun, turun, turun. Tuan Zheng. Moon mau kontrak atau tidak? Bukan urusan orang luar seperti kamu. Secara resmi perkenalkan. Ini tunanganku, Su Xiao. Tuan Zheng, kamu datang tanpa diundang. Bikin kebohongan, hina tunanganku. Katakan, bagaimana aku harus menghukummu, dan Zheng Group? Bos Jin, aku tahu wanita ini terus meracuni pikiranmu. Jadi memanfaatkanmu sampai sekarang. Tapi foto-fotoku ini, semua asli, gak ada editan. AZ, foto-foto itu bisa kujelaskan. Masih perlu jelasin? Foto-foto ini tentu saja asli, toh bukan yang palsu. Tapi tidak cukup untuk menambah hukumanmu. Bos Jin, dengarkan aku, si sampah itu dia. Awalnya aku tidak ingin bertindak. Tapi mulutmu mengganggu kakakku. Alasan kamu bisa memotret foto-foto ini adalah karena aku menemukannya terlambat. Kalau aku menemukannya lebih awal. Sekarang kamu bahkan tidak punya hak untuk bicara. Tapi foto-foto ini, model pria itu. Raja kasih itu. Model pria itu adalah aku. Asal pacarku senang. Aku mau lakukan apa saja. Kalian menggunakan perjanjian taruhan yang didapat dengan penipuan. Berkali-kali menekan pacarku. Memangnya dia tidak punya orang di belakangnya? Mulai malam ini, keluarga Zheng akan lenyap. Aku Jin Mingze yang bilang. Cepat foto. Membela istri dengan gagah banget, suka banget. Kok bisa gini? Dasar imut, kamu bunuh aku. Tuan muda, orang ini anak angkatku. Semua yang dilakukannya tidak mewakili keluarga Zheng. Mohon berbelas kasihan. Beri keluarga Zheng kesempatan. Aku bersedia memberikan 30% saham Zheng kepada Xiao Xiao. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Ayah, apa yang kau katakan? Ini semua kan yang kau setujui. Dasar brengsek. Diam. Kau pikir lepas diri bisa selamat?
Barusan aku bilang, untuk kakakku, aku bisa lakukan apa saja. Termasuk menggunakan kekuasaan, buta oleh nafsu. Asisten Wang, bersihkan tempat. Atau harus aku yang turun tangan? Hadirin sekalian. Kemampuan Nona Su, saya rasa semua yang hadir di sini sudah menyaksikan sendiri. Kalau tidak jelas juga tidak apa-apa. Selanjutnya silakan buka souvenir yang kami berikan. Sebelum masuk tadi. Wah, ini cantik banget. Iya, kontrak ini dapatnya memang pantas. Yang kalian lihat di tangan sekarang adalah karya lomba Nona Su yang dirusak sengaja oleh Zheng saat kompetisi desain sebelumnya. Ini dibuat kapan? Aku tidak tahu. Anak itu 2 hari lalu menemui aku. Bilang takut ada yang memfitnahmu di acara. Berkat dia baru bisa dapat kontrak ini. Khusus minta aku buatkan gantungan kunci dari gambarmu. Sebagai souvenir untuk setiap tamu yang hadir. Sampel gantungan kunci ini. Dan batu utama yang kamu ikutkan lomba dulu, semuanya buatan tangannya sendiri. AZ. Kak, puas nggak? Kedatanganku kali ini punya 2 tujuan. Pertama, sebagai pendiri Moon. Untuk menandatangani kontrak resmi dengan keluarga Su. Selamat ya. Nah, yang kedua nih, aku ingin sebagai seorang ibu, mewakili anakku untuk melamar. Bawa ke sini. Nyonya Shen membawa 9 lapis mas kawin, khusus untuk anak tunggalnya. Jin Mingse. Melamar Nona Su Xiao. Mas kawin lapis pertama. Lukisan jodoh bahagia karya Qi Baishi, bernilai 50 juta. Astaga, memang keluarga kaya raya, terlalu royal. Lapis kedua. Mas kawin lapis kedua, 1 mobil mewah Bugatti Veyron. Bernilai 100 juta. Mas kawin lapis ketiga, gelang giok Hetian. Bernilai 300 juta. Mas kawin lapis keempat, jam tangan Patek Philippe. 5 buah, bernilai 1 miliar. Ini semua kamu yang atur? Aku juga nggak tahu. Tapi aku puas banget. Apa? Mas kawin lapis ke-9, 20 rumah mewah, bernilai 5 miliar. Nak, Mama cuma bisa bantu sampai sini. Jadi anak yang membanggakan ya. Kak, sejak pertama kali bertemu kamu, aku nggak pernah bisa melupakanmu. Semua yang kulakukan adalah untuk momen hari ini. Kak, masa depanmu, kuharap bisa kuwarnai. Menikahlah denganku. Aku lebih tua 5 tahun darimu. Nanti setelah kamu lihat kemewahan dunia, kamu akan menyesali keputusan impulsifmu hari ini. Ini bukan impulsif, Kak. Ini sudah direncanakan lama. Kak, maukah kamu menikah denganku? Katakan iya. Katakan iya. Katakan iya. Katakan iya. Katakan iya. Kak, kenapa kamu? Jangan-jangan hamil? Sepertinya ada yang sudah memutuskan untukku. Cium dong. Kak, meski sisa hidup penuh kemewahan, aku cuma cinta satu aja ini.